Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai materi barisan dan deret geometri, subbab deret geometri Tahingga. Nah, deret geometri Tahingga itu apa sih? Deret geometri Tahingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya Tahingga. Jadi kita nggak tahu dia berhentinya di mana. Deret geometri Tahingga sendiri dia terdiri atas dua jenis, yaitu konvergen dan divergen. Wah, maksudnya apa tuh? Oke, kita lihat. Deret geometri Tahingga disebut divergen jika jumlah suku-suku deret geometri tersebut tidak terbatas atau tidak menuju suatu bilangan tertentu. Jadi kita nggak pernah tahu nih dia akan menuju angka 1, angka 2, atau bagaimana. Itu dikatakan deret geometri Tahingga divergen. Nah, untuk rasionya, deret geometri divergen ini rasionya adalah kurang dari sama dengan min 1 atau lebih dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan min 1 berarti mulainya dari min 1, min 2, min 3, dan selanjutnya. Lebih dari sama dengan 1 berarti mulainya dari 1, 2, 3, dan selebihnya. Sedangkan deret geometri Tahingga disebut konvergen jika jumlah suku-suku deret tersebut menuju ke suatu bilangan tertentu atau terbatas. Jadi kita tahu dia sampai mana bilangannya. Untuk nilai rasionya, deret geometri konvergen itu rasionya terletak di antara R lebih dari min 1, tapi R kurang dari 1. Kalau R lebih dari min 1, ya berarti mulainya min 2, min 3, dan sebagainya. Kalau R lebih dari min 1, berarti mulainya dari 0. 0, 0,1, 0,2, dan selanjutnya. Tetapi di sini dibilangnya meskipun R lebih besar dari min 1, tetapi R kurang dari 1. Berarti dia mulainya itu di antara 0, 0, sekian, 0,1, 0,2, 0,9999, yang penting di bawah 1. Untuk selanjutnya yang akan kita pelajarin adalah mengenai deret Tahingga konvergen. Kita fokusnya ke konvergen. Nah, kalau kita mau mencari jumlah suku S Tahingga untuk konvergen itu adalah A dibagi 1 min R. Jadi untuk menghitung S Tahingga jumlah itu sama dengan suku pertama dibagi 1 dikurangi rasio. Gimana sih bentuk deret geometri konvergen itu, Ibu? Jadi dia bentuknya, rumus umumnya sama dengan deret geometri yang sudah kita pelajarin sebelumnya, yaitu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 4 ditambah dan selanjutnya. Jadi dia sama karena dia juga adalah bagian dari deret geometri. Nah, di sini untuk menghitung suku-suku deret geometri konvergen, kita dibagi menjadi dua untuk menghitung suku-suku ganjilnya dan menghitung suku-suku genapnya. Kalau kita mau menghitung suku ganjilnya, kita bisa menggunakan rumus S Tahingga sama dengan A dibagi 1 min R kuadrat. Itu kalau sukunya ganjil. Nah, kalau sukunya genap, rumusnya adalah S Tahingga sama dengan AR dibagi 1 min R kuadrat. Gitu. Coba kita ke contoh soal. Di sini kalian diminta untuk menghitung jumlah Tahingga dari deret geometri berikut ini. Oke, langkah pertama, kita ketika mendapatkan soal seperti ini adalah kita hitung dulu nilai R-nya, rasionya. Kenapa? Jadi kita bisa menentukan ini deret geometri konvergen atau divergen. Jadi langkah pertama untuk soal A, saya menentukan rasionya. Ingat, rasio sama dengan U2 bagi U1 karena dia geometri. Jadi 18
dibagi 54. Oke, 18 dibagi 54 itu apakah bisa kita sederhanakan? Jika bisa, hasilnya berapa? Ternyata ketika 18 bagi 15 itu nilainya adalah 1/3. Nah, 1/3 ini dia terletak di antara R lebih dari min 1, tetapi R kurang dari 1. Maka ini adalah termasuk deret konvergen. Nah, kan ditanya tentukan jumlah tahingga. Berarti yang ditanya adalah S tahingga. S tahingga rumusnya adalah A dibagi 1 min R. A-nya berapa? Suku pertama kita 54 dibagi 1 min R. R kita berapa? 1/3. Oke, berarti 54 dibagi 3, 1. Berarti 3/3 dikurangi 1/3. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi 54 dibagi 3/3 dikurangi 1/3 adalah 2/3. Jadi pembagian pecahan berubah jadi perkalian, tapi dibalik yang bawahnya. Setelah kita sederhanakan, itu kita dapat hasilnya adalah 81. Jadi S tahingganya adalah 81 untuk soal A. Berikutnya, kita lihat soal B. Lagi-lagi, ketika kita menemukan soal dan diminta menghitung jumlah tahingga, langkah pertama harus kita tentukan dulu dia masuknya ke konvergen atau divergen dari nilai rasionya. Berarti rasio untuk pertanyaan yang B adalah 1 dibagi 1/4. Oke, berubah. 1 ini kan sama aja 1/1. Dibagi 1/4. Pembagian pecahan berubah jadi perkalian. Tapi dibalik. Nah, rasionya 4. Ternyata ketika rasionya 4, dia adalah deret divergen. Jadi tidak bisa dikerjakan. Ini divergen. Berarti S tahingganya tidak bisa dikerjakan. Cukup menjawab seperti itu aja. Lanjut ya. Untuk soal kedua, kalian diminta menghitung suku-suku ganjil pada deret bilangan 80 tambah 64 ditambah 51,2 ditambah 40,96 sampai titik-titik. Nah, langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah kalian cari dulu nilai A-nya. Suku pertama 80, rasionya U2 dibagi U1. U2 kalian berapa? 64. U1-nya 80. Diperkecil menjadi 4/5. Oke. Nah, untuk menghitung S tahingga, kita punya rumus. Ingat, ini S tahingga untuk suku-suku ganjil. Maka, S tahingganya adalah A per 1 min R kuadrat. Jadi, A-nya 80 per 1 min R-nya 4/5 kuadrat. Oke, saya lanjutkan di sini. Berarti S tahingga sama dengan 80 dibagi 1 dikurangi 4/5 kuadrat. Berarti 16/25. Sederhanakan, 1 itu 1 diubah menjadi 25/25 dikurangi 16/25. Oke, berarti S tahingga sama dengan 80 dibagi 25 dikurangi 16, 9/25. Ingat, pembagian pecahan berubah menjadi perkalian, tapi dibalik pecahannya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Jadi setelah kita kalikan, jawabannya adalah 2000/9. Itu untuk suku-suku ganjilnya aja. Nah, kalau untuk menghitung suku genapnya, silahkan kalian coba dengan rumus yang sudah ada di slide sebelumnya. Untuk soal ketiga, jadi di sini ceritanya adalah aplikasi dari deret barisan dan deret geometri. Di sini kalian punya ceritanya sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter.
Setiap kali menyentuh lantai, bola memantul dengan tinggi pantulan 3/4 dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan sampai bola berhenti. Jadi ceritanya itu, kalian misalkan punya bola, dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Nah, ketika dia sampai bawah, otomatis bola ini dia akan memantul lagi. Nah, ketika dia memantul di sini, maaf bola tadinya besar jadi kecil ya. Ketika dia mantul ukurannya tetap ya, nggak jadi membesar. Gambar saya aja yang membesar, maaf. Nah, ketika dia mantul, ini tingginya sudah bukan lagi 8 meter, tapi 3/4-nya. Berarti ini tingginya sudah berubah menjadi 8 dikali 3/4, yaitu 6 meter. Nah, ketika dia sampai bawah, dia memantul lagi. Sudah turun. Nah, tingginya berapa? 6 dikalikan 3/4 sama dengan 9/2. Sampai sini dia naik lagi. Dia mantul lagi. Nah, sekarang 9/2 dikalikan 3/4. 27/8 dan selanjutnya. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian cari dulu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Dan selanjutnya, tapi saya akan menghitung sampai suku keempat. Berarti U1-nya itu 8, karena awalnya dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Nah, U2, ingat, ketika dia nyampe lantai, dia pantulannya menjadi 3/4 kali tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya berapa? 8 dikalikan 3/4. Jawabannya 6. Oke, sekarang suku ketiga. Tinggi sebelumnya 6 meter dikalikan 3/4. Oke, bagi 2. 9/2. Suku keempat. Berarti 9/2 dikalikan 3/4. Jawabannya 27/8. Oke, sampai sini. Nah, yang ditanyakan adalah panjang lintasan sampai bola berhenti. Panjang lintasan sampai bola berhenti. Di sini kita bagi menjadi 2 kondisi. Kondisi pertama adalah saat dia jatuh. Jadi semua yang jatuh kita kumpulkan. Nah, kondisi kedua adalah saat dia naik. Contoh, saat dia jatuh itu kan bolanya dari 8. Kemudian ada 6. Kemudian ada 9/2. Nah, ketika dia naik, kalau di sini kan awalnya tadi jatuh dari 8 ke sini. Nah, pas dia naik, berarti mulainya dari 6. Kenapa? Karena dari sini dia tingginya nggak ada. Jadi dia baru naik ke atas. Nah, pas naiknya itu baru mulai dari sini nih, dari 6. 6, 9/2, 27/8, dan selanjutnya. Jadi ketika saya bagi, dia akan berbentuk menjadi pertama, S hingga saat dia jatuh. Nah, saat dia jatuh, itu hanya ada 8, 6, 9/2, dan selanjutnya. Nah, yang berikutnya S saat dia naik. Saat dia naik, dia hanya mulai dari 6, 9/2, dan selanjutnya. Oke. Berarti kalau kita mau menghitung R saat dia jatuh, sama dengan 6/8, 3/4. Dan suku pertamanya adalah 8. Nah, untuk yang R saat dia naik, berarti 9/2 dibagi 6. Karena suku kedua bagi suku pertama. Berarti 9/2 dikali, ini kan sama aja 6/1. Berarti ketika dikali 1/6. Sama-sama bagi 3, 2, sama-sama bagi 3, 3. Jadi jawabannya 3/4. Tapi suku pertamanya adalah 6. Sekarang kita mencari S hingga untuk dia jatuh. Berarti
A-nya kita berapa? 8. 1 min R. 3/4. Berarti 8 dibagi 3/4. Satunya berubah jadi 4/4. Oke. Jadi 8 dibagi 1/4. Sama dengan 8 dikali 4/1 sama dengan 32. Itu untuk S tahingga saat dia jatuh, S tahingga saat dia naik. Berarti caranya sama, A per 1 min R. A-nya kamu berapa? 6. R-nya kamu 3/4 juga. Berarti di sini berubah nih. Jadi 6 dibagi 1 berubah menjadi 4/4. 4/4 dikurangi 3/4, 1/4. Jadi berubah 6 dikali 4/1. Jawabannya adalah 24. Nah, panjang lintasan berarti panjang lintasan sama dengan 32 untuk yang S tahingga saat jatuh ditambah 24 untuk S tahingga saat dia naik. Jadi jawabannya adalah 56. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah 3 contoh soal yang akan saya berikan sebagai PR. Dikerjakan, boleh dikerjakan dari sekarang, dan deadline-nya dikumpulkan hari Kamis tanggal 12 November 2020. Deadline berarti paling lambat dikumpulkan hari Kamis tanggal 12 November 2020 jam 5 sore. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.